Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan filsafat pendidikan. Sekalipun melalui online, saya Pastor Willy Pontonowu akan tetap bersemangat untuk memberikan pengajaran mengenai filsafat pendidikan pada hari ini. Ya, beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang landasan ya. Landasan-landasan pendidikan ada landasan filosofis, landasan sosial budaya, landasan kultural. Ya, ada 3 landasan ya, landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan kultural atau budaya. Yang tentunya itu sangat berperan penting di dalam ranah pendidikan supaya pendidikan itu bisa kuat, bisa berdiri dengan kokoh. Tentunya dipengaruhi oleh 3 landasan ini, baik filsafat, filosofis, kultural dan sosial budaya. Karena 3 ini sangat berperan penting di dalam kemajuan dari pendidikan itu sendiri. Baik, pada hari ini saya melanjutkan yaitu tentang asas-asas pendidikan. Saudara, asas pendidikan merupakan satu kebenaran ya, satu kebenaran yang tentunya menjadi dasar atau tumpuan atau pijakan berpikir. Jadi kalau landasan itu sebagai patokan, landasan itu sebagai pola, sebagai patron yang semacam pondasinya ya, pondasi. Tetapi kalau asal itu seperti tiang penyangga. Jadi tumpuan menjadi dasar, tumpuan berpikir baik pada perancangan, tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Ya, pandangan tentang hakikat manusia merupakan tumpuan berpikir utama yang sangat penting di dalam seseorang menjalankan pendidikannya. Ya, salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik. Jadi manusia itu, kita sebagai manusia itu bisa dididik dan mendidik diri sendiri. Itu bukan hanya berlaku bagi siswa, tetapi juga guru, pengajar itu bisa dididik dan mendidik diri sendiri. Khususnya dalam pendidikan di Indonesia terdapat 3 asas ya, ada 3 asas yang berpengaruh kuat membentuk atau memberikan arah dalam merancang dan melaksanakan yang namanya pendidikan. Ya, 3 asas itu ada 3 asas. Yang pertama asas tutwuri handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, yang ketiga asas kemandirian dalam belajar. Jadi yang pertama tutwuri handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga asas kemandirian dalam belajar. Ketiga asas ini dipandang sangat relevan sampai hari ini. Dia relevan dengan upaya pendidikan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Jadi jangan berpikir ini pendidikan kolot, pendidikan jadul, pendidikan orang-orang zaman old, tapi tidak berlaku kepada zaman milenial atau zaman teknologi. Itu tetap berlaku ya, saudara. 3 asas ini tetap sangat relevan dan terus mengikuti perkembangan zaman. Baik, kalau kita melihat selanjutnya di sini, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu asas tutwuri handayani. Tutwuri handayani itu menjadi semboyan Dekdikbud ya dulu. Dekdikbud awalnya merupakan salah satu asas dari asas yang dicanangkan oleh siapa, saudara? Asas tutwuri handayani, kalau kita pernah mendengar tutwuri handayani, itu biasanya dicanangkan oleh 3 serangkai ya, salah satu 3 serangkai yang dikenal dengan namanya Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantoro atau Dewantara. Itu yang dikenal dengan asas 1922. Sebagai asas pertama, tutwuri handayani merupakan inti dari sistem Among, perguruan yang dikemenangkan oleh Ki Hajar Dewantoro ya, 3 serangkai tadi, dan mendapat tanggapan positif oleh seorang tokoh filsuf dan ahli bahasa bernama Dr. Andes RMP Sostrokartono ya, Sostrokartono, dengan menambah 2 semboyan. Ada 2 semboyan lagi untuk melengkapi asas itu, yakni Ingarso Sangtulodo dan yang ketiga adalah Ingmadyo Mangunkarsa. Saudara tahu apa itu istilah 3 asas ini? Jadi ada 3 asas, asas Ingarso Sangtulodo, Ingmadyo Mangunkarsa, tutwuri handayani. Jadi tutwuri itu yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Ingarso Sangtulodo? Saudara bisa berikan gambaran seperti apa itu Ingarso Sangtulodo?
Ya, Ingar Sang Tulodo itu pemimpin yang di depan, yang mengarahkan, pemimpin di depan. Jadi murid-muridnya akan mengikuti kemana pemimpin pergi. Kalau Imadio Mangunkuroso pemimpin di tengah, membimbing, mengarahkan di tengah, menemani bersama-sama, menemani anggotanya, murid-muridnya untuk bergerak bersama. Dan dia selalu bersama dengan murid-muridnya. Kalau yang tadi Ingar Sang Tulodo pemimpin di depan, ya, Ingar Sang pemimpin di depan yang terus menjadi panutan, kemana pergi murid harus ikut. Tapi kalau Imadio Mangunkuroso pemimpin di tengah, bersama-sama untuk membimbing, menuntun anggotanya. Sedangkan Tuturi Handayani pemimpin di belakang, mendorong, memotivasi, memberikan semangat bagi para murid untuk terus maju ke depan. Ya, asas Tuturi Handayani merupakan inti dari asas pertama yang menegaskan bahwa setiap orang, setiap pribadi, setiap orang, saudara dan saya itu punya hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Tujuannya adalah kehidupan yang tertib dan damai. Asas ini yang mendorong istilahnya taman siswa untuk mengganti sistem pendidikan cara lama. Jadi cara lama itu diganti dengan cara baru. Jadi mereka menggunakan sistem pendidikan cara baru. Jadi cara lama itu diganti. Pendidikan cara lama itu menggunakan perintah, paksaan, dan hukuman, digantikan dengan sistem kas taman siswa yang didasarkan pada perkembangan kodrati. Jadi pendidikan cara lama itu pendidikan Belanda. Ya, saya punya mbah dan punya opa juga itu sangat disiplin. Jadi kalau malam jam 9 harus pintu ditutup rapat dan selalu ngecek. Sekalipun masih ada orang ngobrol, kalau sudah jam 9 kunci. Terserah dia mau marah atau enggak, ya itu karena disiplin. Didikan Belanda seperti itu. Jadi tidak kompromi. Saudara mau beralasan apapun, tidak ada alasan, karena tujuannya apa? Menggunakan perintah, paksa, dan harus nurut apa mau saya, harus nurut apa mau gue, mau nurut apa mau saya, sehingga itu menjadikan orang berontak bisa menjadi orang seperti dikekang, diatur, dan tidak bisa bebas untuk melakukan aktivitas pendidikan. Orang-orang zaman dulu seperti itu, tetapi hasilnya sih baik untuk kita menjadi orang yang disiplin dan tertib dalam waktu. Dan itu diganti dengan sistem kas taman siswa yang didasarkan pada perkembangan kodrati. Karena kita manusia punya hak asasi, punya kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga digantikan dengan yang namanya sistem taman siswa. Dari asas inilah lahir yang namanya sistem Among. Sistem Among di mana guru itu sebagai pamong. Ya, makanya ada guru pamong. Kita pernah dengar sekarang istilah guru pamong, diambil dari sistem Among. Guru pamong yaitu pemimpin yang berdiri di belakang. Jadi pemimpin di belakang itu mengarahkan, mendorong. Kalau ada yang lemah, ada yang tidak bersemangat, itu diberikan semangat, didorong. Itu yang dikenal dengan Tuturi Handayani. Mereka mendorong, memberi semangat, yaitu memberi pengaruh. Mereka memberi pengaruh dan memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri, untuk mandiri, untuk tidak terus-menerus dicampuri, diperintah, atau dipaksa. Itu Tuturi Handayani. Jadi dia memberi kebebasan untuk mereka berjalan sendiri, untuk mandiri, tidak mau dicampuri, tidak perlu diperintah atau dipaksa, dan mereka otomatis akan berjalan dengan kekuatannya sendiri. Jadi sistem Among adalah cara pendidikan yang dipakai dalam sistem taman siswa dengan maksud mewajibkan para guru supaya mengingat dan mementingkan kodrat. Mereka harus lihat kodrat siswa dengan tidak melupakan segala keadaan, segala lingkungan yang ada di sekeliling yang mengelilingi anak itu. Dia harus menjaga pribadinya supaya dia nggak tersinggung, supaya dia nggak kecewa, supaya dia nggak terluka, supaya dia nggak berontak. Jadi harus memperhatikan kodrat. Itu istilah sistem taman siswa yang dikenal dengan Tuturi Handayani. Makanya guru-guru tidak boleh jahat, tidak boleh melakukan hukuman atau keras, karena ada pasalnya ya, ada pasal undang-undang guru. Saya dulu pasti ingat waktu saya nakal itu rambut saya ditarik ya, saya pernah dijemur 1 jam gara-gara sepakat satu kelas bolos. Jadi waktu itu saya ketua kelas itu kan punya kuasa. Tapi waktu itu saya dipanggil teman, ayo kita bolos karena gurunya udah 15 menit gak masuk. Ya udah kita bolos rame-rame, 1 kelas bolos. Ternyata teman saya satu
dia adalah anak Tuhan ya, anak Tuhan, dan dia pengurus di OSIS di ketakwaan ya, di bagian ketakwaan siswa Kristen ya. Dan waktu itu saya sekretaris OSIS tapi tidak memberi teladan, saudara. Jangan ditiru ya, jangan ditiru apa yang saya lakukan ini. Dan waktu itu bolos, besoknya dihukum 1 jam dijemur di panas. Saya juga pernah gara-gara rambut panjang agak gondrong, dan akhirnya ditarik. Dan saya pernah dilempari kapur karena ngeyel, saudara. Ya, guru zaman dulu sadis-sadis ya. Dan saya sudah melewati. Tapi beda, guru sekarang tidak boleh. Kita harus melakukan dengan kasih, dengan melakukan pendekatan. Ketika kita ada orang yang salah, murid salah, kita perlu lakukan pendekatan. Untuk kita perlu melihat latar belakangnya, kenapa anak itu malas, kenapa dia kok tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, seperti apa. Kita perlu melakukan yang namanya pendekatan, kita perlu melakukan konseling, dan kita perlu mengarahkan dengan baik. Lalu yang kedua, asas yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Seperti apa itu, saudara? Ya, asas belajar sepanjang hayat ini merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap yang namanya pendidikan seumur hidup. Jadi pendidikan itu seumur hidup, tidak hanya di bangku sekolah, tapi dimanapun kita berada, kita sedang melakukan yang namanya pendidikan. Itu istilahnya asas belajar sepanjang hayat, atau dilakukan seumur hidup. UNESCO menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup itu adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh kehidupan setiap individu, mengarah pada yang namanya pembentukan, ya baik itu pembentukan secara physically, dan pembentukan mental, pembentukan karakter anak didik. Lalu ada pembaharuan, metanoia, pembaharuan pola pikir, pembaharuan paradigma, pembaharuan gaya hidup, pembaharuan adat atau tradisi dari kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak benar menjadi baik. Lalu, dan dikenal dengan istilah penyempurnaan secara sistematis yang terukur, terstruktur dengan baik dalam hal pengetahuan, yaitu kognitif, psikomotorik atau keterampilan, dan sikap atau afektif ya. Meningkatkan kemampuan dan motivasi supaya mereka belajar mandiri, dan serta mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, baik itu pendidikan yang formal, non formal, dan informal. Menurut saudara, apa sih pendidikan formal? Apa itu non formal? Apa itu informal ya? Kalau pendidikan formal itu yang pendidikan yang dilakukan di bangku sekolah ya, dari TK, playgroup TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu formal. Lalu kalau yang non formal itu semacam hal-hal yang dilakukan dengan ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler seperti pramuka, kegiatan hiking, mendaki gunung. Kita juga melakukan kegiatan masak ya, kegiatan main gitar, les, dan itu yang dikenal dengan non formal. Lalu kalau informal itu informal, jadi di dalam tapi formal ya, yang di dalam tapi bersifat formal. Itu ada hubungannya dengan pendidikan di dalam akademis, tapi itu bisa dilakukan di rumah, seperti homeschool, seperti kursus-kursus kayak ya sekolah Alkitab yang tidak ada jenjang atau ijazah, atau tidak diakreditasi, atau sesuatu hal yang punya ijazah tetapi itu dilakukan baik di rumah atau di lingkungan yang ada hubungannya dengan akademis ya, cuma dia tidak sah atau tidak dilakukan dengan sistem akreditasi. Jadi itu istilah informal. Nah, dalam latar belakang seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah seyogyanya mengemban 2 misi ya. Perlu kita tahu, dalam latar belakang seumur hidup, proses belajar seyogyanya mengemban 2 misi. Yang pertama adalah membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Jadi membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif ya. Dan yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Jadi yang pertama, membelajarkan peserta didik secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis belajar sepanjang hayat. Ditinjau dari pendidikan sekolah, masalahnya dan bagaimana merancang dan mengimplementasikan suatu program belajar mengajar sehingga mendorong terwujudnya belajar sepanjang hayat.
Ya, yaitu kenapa? Supaya apa? Terbentuk manusia yang mau dan mampu untuk terus menerus belajar. Jadi bukan hanya mampu, tapi punya kemampuan untuk belajar. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang, diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi. Jadi kurikulum yang mewujudkan pendidikan secara hayat, ya, sepanjang hayat harus dirancang dan implementasikan memperhatikan dua dimensi tadi, ya. Dua dimensi tadi yaitu dimensi pembelajaran secara efisien dan efektif, membelajarkan peserta didik secara efisien dan efektif, dan yang kedua adalah meningkatkan kemauan dan kemampuan peserta didik. Ya, dua dimensi ini harus diperhatikan. Perancangan, implementasi, memperhatikan dua dimensi supaya apa? Akan membuat peserta didik akrab dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Mereka bisa beradaptasi, mudah beradaptasi, bisa akrab, bisa mengenal lingkungan dengan baik, karena dua dimensi ini bisa diperhatikan. Jadi kemampuan dan kemauan dan kemauan dari peserta didik menggunakan sumber belajar akan memberi peluang terwujudnya belajar sepanjang hayat, sehingga peserta didik nggak mengalami kejenuhan, kebosanan, karena mereka bisa akrab dengan lingkungan, akrab dengan media-media sumber belajar yang kita gunakan. Karena apa? Karena kita memperhatikan efektif dan efisien nggak media ini dilakukan atau metode ini dilakukan. Kemampuan, mereka punya kemampuan, kemauan nggak, punya kerinduan nggak. Ya, kita perlu supaya ketika kita menggali kemampuan dan kemauan dari peserta didik, maka mereka akan bisa mewujudkan peluang untuk belajar sepanjang hayat. Ya, itu yang kedua. Asas yang ketiga atau yang terakhir, ya, ini yang ditunggu-tunggu, ya. Mungkin saudara yang mendengar ini bosan, ya. Pak Willy kok kaku, ya, Pak Willy kok ngomongnya kok datar, ya. Pasti ya, mungkin saudara batin, ya, dalam hati, ya. Tapi tidak apa-apalah, saya hanya belajar untuk menganalisa kata-kata. Yang penting bukan ahli tata kata, ya, apalagi ahli tata boga. Saya lebih baik sedikit berbicara tapi banyak bertindak. Yang penting actionnya, ya, saudara. Saya memang kaku dalam berbuat, kaku dalam bertindak, tetapi actionnya saya tidak mau kaku amat. Hal yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah asas kemandirian, ya, kemandirian dalam belajar. Seperti apa itu? Ya, asas tuturi handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung memiliki kaitan yang erat dengan asas kemandirian dalam belajar. Ya, asas tuturi handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Jadi kalau tuturi handayani tuntunannya atau patokannya atau prinsip dasarnya yaitu lebih kepada kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Kegiatan belajar mengajar sedini mungkin dikembangkan sifat kemandirian dalam mengajar dengan menghindari campur tangan guru. Jadi guru di belakang hanya melihat, membimbing. Kalau ada yang salah baru ditegur, diatur. Tapi kalau enggak, dibiarin aja sampai dia betul-betul mengerti dan bisa mandiri. Jadi guru tidak perlu campur tangan, tapi guru selalu siap dan mengulurkan tangan jika diperlukan. Jadi selalu siap jika diperlukan. Itu tuturi handayani. Selanjutnya yang kedua, asas belajar sepanjang hayat hanya diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik punya kemampuan, ya. Jadi punya kemampuan untuk apa? Mandiri dalam belajar, karena anak itu akan terus belajar sepanjang hayat apabila selalu tergantung kepada guru ataupun orang lain. Jadi mereka mengajarkan supaya tidak ada ketergantungan. Bergantung sih boleh, tapi jangan terlalu bergantung kepada guru atau orang lain. Itu belajar sepanjang hayat. Nah, kalau kita melihat di sini, perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai apa? Fasilitator, dan yang kedua sebagai apa? Motivator. Ingat, asas kemandirian dalam belajar menempatkan guru yang pertama apa? Sebagai fasilitator, yang kedua guru sebagai motivator, ya. Di samping itu peran lain ada lagi sebagai informator
dan organisatoris dan lain-lain sebagainya. Jadi ada fasilitator, motivator, informator, organisatoris dan lain-lain. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sedangkan sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar itu. Ingat, fasilitator itu apa? Guru menyediakan, mengatur sumber belajar, jadi mengatur berbagai sumber belajar supaya peserta didik bisa berinteraksi dengan baik dengan guru itu. Itu fasilitator ya, dia menyediakan, mengatur, menfasilitasi media, metode yang digunakan media-media untuk pembelajaran. Sedangkan motivator tadi itu guru mengupayakan. Jadi ada upaya, ada tindakan aktif dari guru mengupayakan supaya timbul suatu hasrat dari peserta didik, timbul suatu prakarsa hasrat untuk memanfaatkan sumber daya itu supaya bisa meningkatkan kemampuan dan kemauan peserta didik dalam belajar. Itu ya. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar di sini yang dapat memberi peluang mengembangkan kemandirian dalam belajar. Jadi beberapa strategi belajar yang perlu kita kembangkan untuk meningkatkan kemandirian dalam belajar. Beberapa jenis kegiatan belajar mandiri akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemandirian dalam belajar. Seperti belajar melalui modul. Kita bisa gunakan belajar melalui modul. Ada modul A, modul 1, modul 2, modul 3. Lalu paket belajar, kita bisa menggunakan paket belajar, kita bisa menggunakan pengajaran berprogram ya, dan lain sebagainya. Jadi itu 3 hal tadi yang saya jelaskan mengenai 3 asas. Apa ya 3 asas, saudara? 3 asas pendidikan. Yang pertama adalah asas Tutpuri Handayani. Ya, asas yang kedua adalah asas apa? Asas belajar sepanjang hayat. Dan asas yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutpuri Handayani itu menekankan apa, saudara? Tutpuri Handayani lebih kepada menekankan kepada peserta didik ya, kemampuan dan kemauan peserta didik untuk mandiri dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tidak ada campur tangan guru, namun guru akan selalu siap memberikan pertolongan, mengulurkan tangannya ketika peserta didik membutuhkan bantuan. Itu asas Tutpuri Handayani. Asas yang kedua adalah belajar sepanjang hayat yang didasarkan bertitik tolak pada kemauan dan kemampuan peserta didik untuk belajar, supaya mereka juga tidak selalu bergantung kepada guru atau orang lain, sehingga meningkatkan prestasi belajar mengajarnya dan dia bisa melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Dan asas yang ketiga tadi adalah kemandirian dalam belajar, di mana bertitik tolak guru sebagai fasilitator dan guru sebagai motivator. Jadi guru berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. Fasilitator itu apa? Ya, guru memfasilitasi, menyediakan, mengatur berbagai sumber belajar sehingga memudahkan peserta didik bisa berinteraksi dengan gurunya. Dan yang kedua, motivator apa? Mengupayakan, peduli, memberikan semangat, memberikan arahan, memberikan dorongan supaya timbul hasrat, timbul prakarsa dari peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar itu. Ya, biarlah materi filsafat pendidikan di pertemuan ke-6 ini memberikan pencerahan, memberikan suatu tuntunan kepada Anda yang nantinya akan menjadi guru. Saya berharap Anda semua yang mendengarkan rekaman saya, mendengarkan live streaming YouTube ini bisa menjadi guru profesional, lebih dari saya menjadi guru yang dahsyat, guru yang dipakai Tuhan, yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Tetap bersemangat, tetap jadi berkat, dan jadilah guru yang profesional, jadilah hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang dipakai sesuai dengan kapasitas yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.